Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan proyek kami yang berjudul Pemanfaatan Pengolahan Sinyal untuk Deteksi dan Klasifikasi Suara Anjing dan Kucing dengan anggota kelompok saya sendiri, Dea Kurniawati dengan NIM 230315540001 dan rekan Saya Firliani Asmi dengan NIM 230315540071. Saya Faralaina Febiana dengan NIM 230315541132. Yang pertama, latar belakang yaitu kucing dan anjing merupakan salah satu hewan peliharaan manusia yang berkomunikasi melalui suara. Untuk membantu mengetahui, membedakan, serta mengenali suara kucing dan anjing dengan suara hewan yang lain, tentu dibutuhkan klasifikasi suara hewan untuk membedakan suara-suara tersebut. Metode yang kita gunakan di sini adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Untuk klasifikasi suara hewan mengubah suara menjadi representasi visual. Data tersebut diproses oleh lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur untuk klasifikasi. Model ini dilatih dengan data suara yang diproses untuk mengenali suara kucing dan anjing. Untuk dataset yang kami gunakan, di sini kami sudah kasih link drive-nya, dan totalnya ada 143 file suara anjing dan 143 file suara kucing untuk data train-nya. Selanjutnya ada hasil visualisasi sampel audio anjing dan kucing. Ini bisa dilihat amplitudo. Selanjutnya ada spektrogram sampel dari anjing dan kucing, di mana dari detik 0 di frekuensi 0 sampai 4096 terdapat suara sebesar 80 desibel. Jadi suara yang lebih besar akan lebih gelap daripada yang Soalnya untuk STFT, jadi di kode preproses ini mengubah audio menjadi spektrogram agar bisa diproses oleh model. Audio dipastikan memiliki panjang yang sama dengan zero padding, lalu diubah ke bentuk frekuensi menggunakan STFT atau Short Time Fourier Transform. Hasilnya adalah spektrogram berupa nilai magnitudo yang mewakili karakteristik audio dalam bentuk visual. Lalu ada CNN. Di sini konvolusi pada deteksi suara anjing dan kucing digunakan untuk mengekstraksi pola penting dari sinyal audio seperti perubahan frekuensi atau amplitudo melalui lapisan. Di sini terdapat dua lapisan yaitu konvolusi 1 dan konvolusi 2. Hasil dari proses ini diubah menjadi bentuk vektor satu dimensi menggunakan flattening layer, lalu diteruskan ke fully connected layer untuk klasifikasi dan akhirnya berada pada output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid memberikan probabilitas untuk menentukan apakah suara itu berasal dari anjing ataupun kucing. Selanjutnya yaitu pembuatan model, di mana pembuatan model untuk deteksi suara anjing dan kucing menggunakan Convolution Neural Network atau CNN, dimulai dengan layar input yang menerima data sinyal suara, setelah itu lapisan konvolusi Conv 1, 2, mengekstrak fitur yang penting, kemudian flatten layer merapikan dan menghasilkan untuk menjadi vektor one dimensi. Selanjutnya density layer itu mempelajari pola dan output layer dengan aktivasi sigmoid, setelah itu memprediksi apakah suara itu berasal dari anjing ataupun kucing dengan model yang sudah dilatih dengan data latih dan divalidasi selama beberapa epok lalu disimpan untuk digunakan pada uji data. Lalu di sini ada testing suara digunakan untuk memuat file audio serta membaca file audio dan menampilkan file audio yang ingin diputar. Selanjutnya di sini digunakan untuk memotong audio dengan overlap dan membuat dataset berbasis TensorFlow. Terus untuk test per value ini digunakan untuk memotong audio ke beberapa bagian untuk diubah dan akan dideteksi polanya, serta diklasifikasikan suaranya. Selanjutnya untuk memprediksi potongan-potongan data audio dan setiap potongan akan diprediksi suara anjing dengan nilai lebih dari 0,5 dan suara kucing dengan nilai lebih kecil dari 0,5. Lalu hasil prediksi akan disimpan dan dihitung jumlah prediksi suara tersebut. Jika hasil prediksi lebih dominasi di satu sisi, maka akan dinyatakan ke dalam klasifikasi suara tersebut. Dengan nilai 0,5 didapatkan dalam prediksi model digunakan untuk membedakan dua pilihan dan nilai ini juga dijadikan potongan untuk memutuskan hasil dari prediksi tersebut. Dan nilai yang tidak diambil tidak harus 0,5, bisa macam-macam sesuai kebutuhan dan kesesuaian data yang dimiliki dan digunakan untuk melakukan prediksi. Setelah itu, ini ada eksplorasi data tes dan outputnya, yaitu data tes suara kucing dan data tes suara anjing. Saat memasukkan data tes suara kucing, hasil dari output mengklasifikasi data suara ini ke dalam suara kucing dengan counter 5, dan untuk dataset suara anjing saat dimasukkan, itu menghasilkan output klasifikasi data suara ke dalam kategori anjing dengan counter 1. Selanjutnya untuk eksplorasi data kedua, di sini kami mencoba data suara manusia yang seperti suara kucing, dan saat memasukkan data ini hasilnya adalah ini suara kucing. Ini dikarenakan suara dari human 2 itu frekuensi dan frekuensinya itu seperti suara kucing, yaitu kurang dari 0,5. Dan untuk ayam juga hasilnya adalah ini suara kucing karena dia suaranya kecil dan kurang dari 0,5.
Lalu pada data tes suara gajah kita memasukkan file path suara gajah. Di sini hasilnya adalah ini suara anjing dengan counter satunya 1. Disebabkan suara gajah yang kita masukkan itu suara frekuensinya lebih besar dari 0,5, jadi masuk ke kategori ini suara anjing. Lalu pada data tes suara sapi, karena suara sapi juga lebih besar dari 0,5, maka suara pada file ini masuk ke dalam ini suara anjing dengan counternya 1. Kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa pemrosesan sinyal audio seperti penggunaan spektrogram, TensorFlow, Short Time Fourier Transform atau STFT, dan Convolutional Neural Network atau CNN dapat digunakan dengan efektif untuk klasifikasi suara dalam klasifikasi suara yang kita buat, yaitu suara anjing dan kucing. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.